Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadri miqdaril azim. Alhamdulillah, di pagi yang berkah diniatkan dengan niat yang sholih. Semoga pagi yang baik ini menjadi tanda awal kebaikan kita, yang dimana diawali dengan kebaikan. Semoga di pagi yang berkah ini kita sedang menunggu kebaikan-kebaikan selanjutnya. Yang akan kita dapatkan adalah kebaikan-kebaikan lagi. Dan Allah Ta'ala jaga iman kita mulai pagi ini sampai sore, sampai selanjutnya. Semoga kebaikan ini terlimpahkan selalu juga buat orang-orang tua kita, putra-putra kita, mbah-mbah kita selanjutnya, guru-guru kita semua. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abdullah Samarqandi dikatakan bahwa Wan Farqad As-Sanji, Imam Farqad As-Sanji qara'tu, beliau berkata bahwa qara'tu fi ba'dil kutub annahu la yanbaghi lil walad ayatakallama idza syahida walidayhi illa biidznihima. Di sebagian kitab beliau berkata, aku membaca di dalam sebagian kitab bahwa tidak pantas seorang anak ngomong ketika orang tuanya ada, bapak ibunya ada di situ di depannya, dia ngomong illa biidznihima, kecuali ada izin dari kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai ngomong di hadapan orang tua kecuali diizinin ngomong. Ada yang sanggup ini? Sanggup? Yang orang tuanya masih ada. Saya sendiri kalau ini nggak bisa kayaknya. Apalagi orang yang senang ngoceh gitu ya, mestinya ngomong duluan terus. Yang orang tuanya belum ngomong, dia sudah ngomong. Ini pada etikanya menurut ulama-ulama ini dikatakan bahwa jangan ngomong di hadapannya orang tua kecuali orang tuanya mengizini. Silahkan kamu ngomong, baru ngomong. Apalagi orang tuanya lagi ngomong, diselak sama kita. Orang tuanya lagi ngomong malah potong omongannya, itu lebih jelek lagi. Orang tuanya gak ngomong, kitanya ngomong duluan saja, itu sudah merusak etika. Dicoba nanti ya ini di rumah, saya penyoba mungkin. Kalau yang jarang ketemu mah gampang gitu ya, kalau yang sering ketemu mah di rumah susah ya, susah. Mungkin kalau ada hajat sebut mendekat aja dulu, biar ditanya dulu sama orang tua. Karena kamu dekat-dekat kayak kahayang gitu. Misalnya hayang duit jajan ulah di luar kene teh. Nih minta duit ulah gitunya. Kuota habis itu ulah gitu ya. Dekat lah. Orang tua juga ngerti ini maunya nih. Nanti nanya, aya kahoyong naon gitu ya. Ini etika. Etikanya orang Islam. Begitu berharganya orang tua di hadapan anaknya. Wala yamshi baina yadayhima, dan jangan sampai berjalan di hadapannya orang tua. Gak baik. Etikanya jelek ketika berjalan di depan orang tua. Wala yaminihima wala shimalihima. Jangankan di depannya orang tua, di sampingnya saja. Misalnya kita berjalan di sampingnya atau samping kanan kiri terserah, itu sudah kejelekan. Jangan sampai berjalan di hadapan orang tua, bahkan jangan di depan, di sampingnya sejajar ya jangan. Kecuali illa ayat wahu fayujibuma, kecuali memang orang tuanya yang mengundangnya, yang nyuruhnya. Kamu duluan, ya baru duluan. Kamu jadi supir motor, ya duluan. Itu jangan ngambil kunci duluan. Kita naik di depan.
orang tuanya pengen di depan itu ya, misalnya naik motor. Tapi kalau orang tuanya sudah nyuruh, kamu yang di depan, baru di depan. Jangan dengan keinginan kita, dengan aturan kita mengatur orang-orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua banget gitu ya, mulai rewel. Kadang orang tuanya ngomong terus, ngomongnya ih kolot ngomong gitu ya, kadang itu sudah jelek. Kalau anak kita nih, kalau kamu lagi kecil-kecil ngomong terus, orang tuanya ngomong gini, ih budak ngomong itu malah wih lucu itunya ngomong terus, anaknya itu dibilang lucu malah syukuran itu ya. Anaknya diem aja malah susah. Kalau anaknya ngoceh itu seneng. Kira-kira lebih seneng ngoceh manuk lamun disada ejeng orang tua lamun bilang ngomong-ngomong, kira-kira harganya kalau ngoceh terus kan mahal. Tapi orang tua kalau ngoceh terus, ngomong terus, pasti dibilangnya rewel. Nauzubillah. Kita mengomentari apa yang diperbuat oleh orang tua kita dengan perbuatan yang menyakitkan orang tua. Jadi kembali, satu etikanya jangan ngomong di hadapan orang tua kecuali dengan izinnya. Kedua, jangan berjalan di depan ataupun sejajar kecuali dengan perintah keduanya. Walakin yamshi khalfahuma, akan tetapi berjalanlah di belakangnya orang tua. Dianggap orang tua itu ya termasuk guru yang mengajarkan kita, guru ngaji, guru sekolah pun gitu ya. Kalau jalan itu di belakangnya. Tapi kalau kita anak-anak sekolah biasanya gurunya masih di belakang jauh, muridnya mages diharula gitu ya. Padahal etikanya tadi yamshi khalfahuma kama yamshil abdu khalfa maula, sebagaimana berjalannya seorang hamba di belakang tuannya. Ini etika. Semoga kemudahan Allah Ta'ala gampangkan bagi kita untuk selalu khidmah dan birrul walidain. Tentu begitu berat, tapi tidak ada yang berat sebenarnya. Kullun muyassarun lima khuliqala, segalanya pasti digampangkan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang diciptakan untuk menjadi pembakti kepada orang tuanya. Segalanya nggak ada yang susah bagi Allah. Kalau kita mah ya semuanya susah. Subuh juga susah, tapi kalau sudah Allah Ta'ala mudahkan, ya mudah semua. Ini Nabi wal barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif rahimahullah ta'ala Imam Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah nafa'allahu fi darin al-anqal wa qul 'inda ghuslil yumna. Kemarin sudah dibahas bahwa ketika orang membasuh tangan kanan, tangan kanan mendahulukan, kan membasuh itu ada yang mendahulukan kanan, ada yang mendahulukan kiri ya. Dan ternyata at-tayammun itu begitu disukai oleh Nabi ya. Jadi perbuatan mendahulukan yang kanan itu begitu senangnya dilakukan oleh Nabi. Kayak kehidupan Nabi itu selalu mendahulukan kanan, kayak gitu semuanya. Kalau itu memang perbuatannya dilakukan oleh kanan dan kiri. Tapi kecuali perbuatan yang memang dilakukan bersama, atau memang ada posisi kanan tapi kiri, tapi fungsi guna sama. Tidak ada kanan, tidak ada kiri, itu ya. Tidak ada kanan, tidak ada kiri. Kayak kemarin dijelaskan tentang masalah telinga. Kalau masalah telinga di salah satu kitab lagi, ini fungsinya sebenarnya sama, pendengaran kanan, pendengaran kiri. Tapi ada seorang hakim ya, kembali kemarin, hakim yang terkenal adilnya. Kalau hakim kan kalau di sidang posisinya di kanan apa di kiri? Tengah gitu ya. Yang pernah ke sidang pasti tahu. Nggak ada namanya hakim itu di tengah, nggak ada namanya hakim itu di kiri. Yang ada di kanan itu ya paling
jaksa, di kiri ya pembela atau sebaliknya. Justru yang biasa dengdek itu yang pembela ataupun jaksa penuntut itu ya. Jaksa pembela atau yang penuntut itu yang biasanya di kanan, yang di kiri. Yang hakim itu di tengah pasti, karena mencari posisi penengah. Ternyata ada hakim yang begitu terkenal dengan keadilannya. Tapi di waktu itu ada spesialis nabash, pencuri khusus, pencuri kain kapan. Kalau di kita mah pencuri kain kapan nggak ada, tapi dulu ada. Kalau di kita mungkin sekarang yang masih ada sisa-sisa dulu itu ya pencuri kapan, tapi yang mati di di hari Jumat Kliwon mungkin ada orang-orang itu. Kalau di kita di Jawa Barat di Kuningan, kalau di Jawa Tengah Jum'ah Legi malah khusus spesialis kain kapan, tapi di Jum'ah yang wafatnya teh di Jum'ah Legi. Ya namanya mah kalau orang Jawa Barat wafat di Jum'ah Kliwon bawa ke Jawa Tengah itu ya, Jum'ah Legi, dan Jum'ah Legi dibawa ke Jawa Barat jadi aman. Ya. Nah ini spesialis, ternyata waktu gali kuburan mau diambil kain kapannya, semua jasadnya wangi. Terus ketika jasad itu dari mulai kaki wangi, kok mayat wangi banget itu ya. Tapi ternyata ada amat selengseng ya, sedikit bau gak enak, nyelengseng gitu ya. Ada hirupan sedikit gitu ya, bau yang gak enak di papai gitu ya, dari kaki dicari mana yang baunya nggak enak. Ternyata begitu mendekati telinga yang bagian kanan aman, pas nyampe ke telinga bagian kiri ngedadak keluar api, cret itunya. Dalam satu kitab ada itu keterangannya, keluarnya api, sehingga matanya pencuri kain kapan tersebut itu nggak kuat lihat, sampai kayaknya diterangkan di situ buta nyampe ke atas dari telinga yang kiri. Setelah itu dia ya terus insaf, sebegini orang solehnya terkenal kebaikannya dan memang wangi. Ternyata ada telinganya yang bau dan keluar api. Ternyata terus dalam satu mimpi ya dikatakan bahwa kejadian tersebut ternyata waktu dia menghirup bau yang gak enak tersebut di telinga yang kiri, ternyata malaikat sedang nyiksa, pukul itu ya telinga bagian kiri. Atau bisa begitu ya. Kalau makom itulah, kalau makom arwah itu sudah diceritakan kayak nggak masuk akal gitu ya. Tapi ya jangan coba-coba juga nggak percaya gitu ya, karena itu ada hal yang zahir. Artinya zahir ketika hijab dibuka, penghalangnya dibuka, toh penghalangnya kan sudah ditutup, jadi kita aman lewat kuburan juga santai aja. Dan bobogohan luhur kuburan malah aman nyaman gitu ya. Padahal itu lagi disiksa. Nauzubillah. Dan ternyata terus nanya ke keluarganya, sebenarnya ini apa? Ternyata di satu kejadian dan di mimpi juga ada. Itu gara-gara kan hakim tadi dengarnya harus seimbang. Ternyata satu kali waktu dia dengarnya nggak imbang. Kesini mah murah mah nyeregepkeun, merhatikan dengan banget ya, istimta itu juga banget itu ya sampai insot. Tapi kesini malah ada nyaperekan kurang gitu. Padahal itu biasa kita. Kalau kesini mah diperhatikan, kalau gimana? Api lain. Itu api lain saja sudah menjadikan siksa yang berat itu ya. Hati-hati. Misalnya mamahna tadi ibunya ngomong, tapi kisah aduh dengikeun deh. Aduh puas mana, itu saja sudah jelek. Nah, ini hakim, padahal kita terbiasa karena memang fungsinya telinga ini sama, tidak boleh dengdek sabelah gitu ya, harus seimbang, harus antara kanan dan kiri harus Alhamdulillah. Itu hanya gara-gara pendengaran. Selanjutnya yang tangan ini kemarin sudah dikatakan doanya gimana? Allahumma tini kita bibi yamini wasibni hisaba yasiro. Apa yang dilakukan oleh anak itu menjadi jariah bagi orang tuanya, ngalir gitu ya, orang tuanya itu ngalir. Makanya tadi belum dibahas tapi di kitab tadi. Terus ketika membasuh tangan yang kiri itu doanya gini, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali ami warai
dhuhri. Kalau diterjemah gini, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan engkau berikan. Allah yang memberikan, kita nggak punya kuasa apa-apa. Jangan engkau berikan kitab amalku dengan diterima dengan tangan yang kiri. Gusti, ulah sampai abdi narima kitab ku tangan kenca gitunya. Gusti ulah ngajadikeun Gusti teh kitab abdi katampanan ku tangan anu kenca. Lamun ningali amal mah kaya pantas dia. Wong dikasih orang aja kadang diterima dengan tangan kiri gitu, biasa kiri-kirian terus ya. Nah ini ternyata kalau kitab ini sudah diterima dengan tangan yang kiri, itu tanda bahwa dia adalah penghuni neraka. Setelahnya dia didiamkan ribuan tahun di padang mahsyar dengan kebingungan, terus dihisab menerimanya dengan tangan kiri, sudah susah tambah susah. Dan ini tangan kanan ini jadi jimpe itu apa ya, lumpuh gitu ya, kayak nggak bisa nerima. Pokoknya yang bergerak ya tangan yang kiri gitu ya. Misalnya tangan kirinya di dunianya sakit, stroke atau apa, ya jadi sehat, nanti diterima tetap dengan tangan yang kiri. Kalau enggak, pasti dia kalau enggak dengan tangan kiri, dia menerimanya dari belakang. Jadi arah belakang sini. Kalau enggak tangan kiri, dari arah belakang. Kalau sudah begini berarti sudah tanda bahwa dia penghuni neraka. Kumaha pasti ulang ruas ya. Ketika ada hisab seperti ini, hal yang termasuk menakutkan, hal yang termasuk dimana kalau orang itu tidak punya qaulus sabit ya, tidak punya ucapan yang sangat kuat, pasti nggak bisa, susah gitu ya. Hanya Allah lah yang memudahkan kita. Semoga apa yang telah kita perbuat, di mana itu adalah kebaikan, maka semoga selalu kita mendahulukan dengan bagian kanan kita. Ini bagian sunnahnya Rasul. Dan setelah itu semoga kitab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kitab amal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, diterima dengan tangan yang kanan. Mulai minum dengan tangan kanan, ngarokok dengan tangan, entah buka yang ngarokok mah hukum. Namun wajib ya tangan kanan, namun sunnah tangan kanan, memakruh tangan kiri gitunya. Allah alam kalau rokok. Makan tangan kanan gitu ya. Jadi dahulukan dengan yang kanan. Baikkan, nanti dicoba jangan sampai lolos. Semoga dijauhkan kita dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang selalu mendahulukan tangan yang kiri, bagian yang kiri, karena itu diantara perbuatan syaitan sehingga mengakibatkan dia pun menerima kitab amalnya dengan tangan yang kiri. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menyehatkan tangan kanan kita di waktu diterimanya bukunya amal, sehingga bisa diterima dengan tangan yang kanan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.